أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 119 dijelaskan tentang beberapa macam godaan syaitan kepada kita manusia. Maka di sini kami akan mengambilkan referensi kitab Tafsir Sawi halaman 327 juzuk 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala udillannahum. Jadi syaitan tersebut akan menyesatkan manusia. Dia akan menyesatkan manusia anil haqqi bil waswasati. Kebenaran yang ada pada hati kita, kebenaran yang ada pada diri kita, maka ketika itu akan disesatkan oleh syaitan dengan rasa was-was, dengan rasa keraguan. Maka ketika kita istiqamah pada suatu kebaikan, kita dikucilkan dari kelompok-kelompok mereka. Ketika itu timbullah was-was, keraguan di dalam diri kita. Apakah aku akan tinggal sendiri dengan mempertahankan kebenaran? Apakah aku akan dibantu oleh mereka apabila aku meninggalkan kebenaran? Apakah aku akan dikucilkan? Apakah aku akan ditendang, dikeluarkan apabila aku tidak gabung dengan kelompok-kelompok mereka? Terjadi keraguan di dalam diri kita. Ini adalah hasil daripada penyesatan yang disesatkan oleh syaitan. Maka ketika kita sedang istiqamah di dalam kebaikan, lahirlah keraguan-keraguan untuk meninggalkan kebaikan tersebut. Lahirlah keraguan-keraguan untuk meninggalkan kebenaran. Maka ketika itu kita harus meyakini dalam diri kita bahwa kita sedang disesatkan oleh syaitan. Ini penyesatan yang pertama yang dilakukan oleh syaitan. Wala uminniyannahum. Dan syaitan juga akan menggoda kita. Bagaimana manusia digoda oleh syaitan? Apa yang dilakukan oleh syaitan untuk menggoda kita manusia? Di sini dijelaskan, alqa fi qulubihim taulal hayati. Syaitan akan membisikkan, memasukkan di dalam hati kita bahwa hidup ini sangat lama.
Syaitan akan menanam di dalam diri kita yang bahwa lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan di dunia ini. Sungguh hidup ini adalah sangat lama. Maka ketika itu kita tidak lagi memperhiraukan kebenaran. Maka ketika itu kita tidak lagi memperhiraukan halal haram. Selama itu bermanfaat bagi diri kita, apakah itu haram, apakah itu halal, la problem. No problem. La masalah, tidak ada masalah. Kita lakukan. Ini adalah bentuk tipu daya syaitan. Ketika meninggalkan kebenaran, kita telah digoda, ditipu oleh syaitan. Efek daripada bisikan syaitan di dalam hati kita tentang hidup ini adalah sangat lama, terjadilah hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Maka kita akan mengerjakan pekerjaan di dunia ini hanya semata-mata untuk mengejar dunia. Apakah itu bermanfaat untuk akhirat kita ataupun tidak, kita tidak lagi memikirkannya. Padahal tempat kembali kita adalah ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alla ba'sa. Kemudian syaitan mencampakkan di dalam hati kita tentang keraguan-raguan kita bahwa tidak akan ada kebangkitan setelah mati. Inilah yang dipahami oleh sebahagian kelompok-kelompok aliran sesat. Mereka meyakini yang bahwa setelah mati itu tidak ada kebangkitan. Kita tidak akan dibangkit kembali. Toh jasad kita telah ditanam, dikuburkan. Dimakan oleh cacing, dimakan oleh kala, dimakan oleh ular, dimakan oleh makhluk-makhluk yang ada di tanah. Hancur kita semua. Apa yang dibangkitkan? Mereka lupa tentang bagaimana kita diciptakan. Yang tidak pernah ada pada sebelumnya. Mereka lupa tentang penciptaan. Kemudian mereka ingkar tentang kebangkitan. Wala hisaba. Kemudian syaitan juga akan mencampakkan di dalam hati kita bahwa satu saat tidak ada hari hisab. Tidak ada hari pertimbangan amalan. Apakah amalan baik itu banyak? Apakah amalan jahat itu banyak? Tidak ada pertimbangan. Tidak ada yaumul hisab. Maka lakukanlah segala sesuatu yang ingin kamu lakukan. Ini yang dicampakkan oleh syaitan. Ketika lahir keraguan di dalam kita untuk istiqamah pada kebenaran. Ketika hadir di dalam diri kita bahwa hidup ini sangat lama. Ketika hadir di dalam diri kita bahwa tidak ada hari pembangkitan, tidak ada hari hisab, maka itulah bisikan-bisikan godaan syaitan. Laknatillah. Kemudian Allah melanjutkan, wala umarannahum fala yubattikunna azanal at'am wa qad fa'ala zalika bil bahair. Memotong telinga-telinga ternak untuk menandai mereka. Dengan potongan yang keji, potongan yang menyakitkan binatang ternak tersebut. Ini yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta ketika itu. Wala umarannahum fala yughayyiranna khalqallahi. Kemudian syaitan juga memerintahkan kepada kita untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah dinahu bil kufri. Ketika kita sedang istiqamah di dalam Islam, ketika kita telah beriman kepada
iman yang makbul, iman yang sahih, maka digoda oleh syaitan, diperintahkan kepada kita oleh syaitan meninggalkan agama Allah, meninggalkan Islam. Kita keluar daripada Islam, masuk ke dalam kekafiran. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian kita katakan bahawa di dalam kafiran itu ada kebenaran. Tidak ada. Tidak ada kebenaran selain Islam. Silahkan buat penelitian. Silahkan buat penelitian. Tidak ada. Maka ajakan-ajakan syaitan kepada kita adalah meninggalkan agama Islam dengan cara sosial, dengan cara ekonomi, dengan cara pergaulan, ditanam dalam pikiran kita bahawa agama itu semua sama, maka boleh kita memilih salah satu agama yang kita mau. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan laknatillah. Ketika Allah mencoba kita dengan kesehatan, ketika Allah mencoba kita dengan kemiskinan, ketika Allah mencoba kita dengan musibah-musibah, maka ketika itu Allah ingin menaikkan derajat kita. Jangan gara-gara itu kita tinggalkan agama Allah, berpaling kepada kekafiran. Na'udzubillah. Ini adalah pekerjaan syaitan. Kemudian bisikan syaitan lagi, wa ihlala ma haram Allah. Syaitan membisikkan, mencampakkan di dalam diri kita, yaitu menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Allah mengharamkan bangkai. Kita menghalalkannya. Bagaimana cerita kita menghalalkan bangkai? Menyembelih. Bukan dengan nama Allah yang pertama. Yang kedua, memang kita menyembelih dengan nama Allah, tetapi binatang tersebut sedang nad'a. Gerakannya bukan gerakan hayyah, tapi harakat masboh. Bergerak untuk kematian, bukan bergerak untuk hidup. Kita sembelih, kita makan, kita halalkan. Judi, kita halalkan. Toh kan tidak apa-apa, cuma online, judi online. Cuma kita kirim uang 25.000. Kita beli chip cuma sekian. Sesuatu yang telah Allah haramkan, kita halalkan, itu adalah tipu daya syaitan. Itu adalah perintah-perintah syaitan yang dibisikkan dalam hati kita. Jual beli tipuan, menipu. Kemudian membeli barang dengan harga murah, kemudian menyimpannya, kemudian ketika langka kita jual dengan harga yang mahal. Segala ketentuan Allah yang telah Allah haramkan, kita halalkan. Wa tahrima ma ahalla. Kemudian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Jadi untuk mengetahui apa yang telah Allah haramkan kemudian kita halalkan, apa yang telah Allah haramkan kita halalkan, di sini kita perlu kajian, perlu mengaji, belajar tentang fiqh. Belajar. Sehingga kita tidak termasuk dalam tipu daya syaitan. Wa may yattakhidhi syaitan waliya min dunillah faqad khasira khusranam mubina. Orang yang menjadikan syaitan sebagai wali, orang yang menjadikan syaitan sebagai penolong, orang yang menjadikan syaitan sebagai teman. Apa wali di sini? Menjadikan syaitan sebagai teman, kemudian mengikutinya. Bagaimana mengikuti syaitan? Mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu adalah mengikuti syaitan. Apa yang dilarang oleh Allah kita kerjakan. Apa yang Allah perintahkan kita tinggalkan. Itu adalah telah mengikuti syaitan. Telah berteman dengan syaitan kemudian mengikuti syaitan. Jadi jangan kita pikirkan mengikuti syaitan itu ya seperti si A mengikuti si B. Bukan. Syaitan mengajak kepada kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Meninggalkan perintah Allah. Mengerjakan larangan Allah. Itu adalah kemungkaran. Nauzubillah min zalik. Orang yang menjadikan syaitan sebagai temannya dan mengikutinya, tidak mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh orang tersebut tergolong dalam golongan orang yang sangat-sangat rugi, yang sangat nyata kerugiannya. Kenapa dia rugi yang sangat nyata? Limasirihi ilan naril mu'abbadati alaihi. Dia telah menuju jalan, menuju neraka yang kekal, na'udzubillah, di dalamnya. Orang yang mengikuti langkah syaitan, mereka adalah orang-orang yang telah berjalan menuju neraka. Kalau syirik, kekallah dia dalam neraka, na'udzubillah. Kalau sekedar dosa, maka akan diazab sesuai dosa yang ia perbuat. Maka mudah-mudahan kita mengetahui kesesatan-kesesatan yang telah dibisikkan oleh syaitan. Kita mengetahui godaan-godaan syaitan tersebut. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina suratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin. Kita senantiasa ditunjuki kepada jalan yang lurus. Dengan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menempatkan kita dalam syurganya Allah yang begitu indah.